Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama kita. Maghrib berjamaah sudah kita tunaikan, mudah-mudahan dicatat sebagai amal saleh, dan alhamdulillah kita punya semangat untuk duduk di majelis ilmu, sebuah majelis yang mudah-mudahan dengannya kita bisa mendapatkan keberkahan, bisa mendapatkan ketenangan hati, bisa mendapatkan doa-doa baik dari malaikat-malaikat Allah. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya, mudah-mudahan kita semakin taat dan patuh kepada sunnah-sunnahnya. Tidak ada jalan keselamatan dalam hidup kecuali ketika kita berada di atas jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ketaatan kita membuat kita di akhirat kelak bisa mendapatkan syafaat dari beliau, bisa mendapatkan pertolongan dan bantuan darinya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini, Kamis yang keempat, kita akan berbicara seputar al-masailul mu'asirah fi amwaliz zakah, masalah-masalah kontemporer dalam bab zakat. Yang terakhir kemarin yang kita bahas, satu permasalahan yang berhubungan dengan zakatul aradi. Ini yang kita bahas sebelum Ramadan, zakat lahan atau zakat tanah. Ternyata tanah-tanah yang kita miliki ada di antaranya yang perlu untuk dikeluarkan zakatnya, ada yang memang tidak masuk dalam kategori harta zakat yang wajib untuk dikeluarkan. Kita sebagai hamba Allah yang beriman tentu saja selalu berupaya untuk melihat dan mengetahui aturan-aturan agama kita, mana yang wajib untuk dizakatkan dan mana pula yang tidak. Kalau seandainya kita memiliki lahan atau rumah yang memang tujuannya adalah untuk isti'mal wal qinyah, untuk kita pakai sendiri, berarti di situ tidak ada kewajiban zakat apapun. Karena tujuannya bukan untuk keuntungan, tetapi adalah untuk pemakaian sendiri. Tapi ternyata kalau seandainya kita memiliki lahan, dibeli memang tujuannya adalah untuk dijual. Dibeli tujuannya untuk dijual. Berarti dia akan masuk dalam kategori urudut tijarah. Berarti itu adalah lahan yang untuk diperdagangkan. Maka di situ akan masuk dalam ketentuan zakat urudut tijarah, zakat barang-barang perniagaan atau perdagangan. Sebab yang kita miliki tujuannya dibeli memang adalah untuk diperjualbelikan. Begitu juga kita punya rumah tapi untuk diperjualbelikan, dibeli untuk dijual, berarti adalah urudut tijarah. Sementara bentuk yang ketiga yang pernah ini sekedar mengingatkan kembali, bentuk yang ketiga, kalau seandainya kita punya lahan atau punya properti bukan untuk dijual tapi untuk disewakan, maka dalam hal ini zakatnya bukan zakat perdagangan, karena yang kita miliki bukan untuk diperdagangkan,
Tapi zakatnya nanti adalah apa yang dihasilkan dari sewa itu. Umpamanya disewakan. Dia tidak diperjualbelikan tapi disewakan. Sewaan tentu mendapatkan hasil. Kalau ada orang punya ruko lalu kemudian disewakan setahun sekian juta. Kalau ada sekian pintu, kalikanlah sekian juta dari sewa itu. Rukonya tidak ada zakatnya. Tapi ujroh yang didapat dari sewaan itu, maka itu nanti yang menunggu nisab dan haul. Kalau seandainya sampai haul dan nisabnya, maka berarti dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Ini yang terakhir yang kita bahas sebelum Ramadan. Sebelum pindah kepada bab yang berikutnya, di sini dijelaskan beberapa masalah. Beberapa masalah yang di situ ada kewajiban zakat atau bentuk-bentuk properti yang di situ tidak ada kewajiban zakat. Jadi mana yang wajib, mana yang tidak. Ini akan kita coba lanjutkan insyaallah pada malam hari ini. Yang pertama, al-imarat allati takunu tahtal insya wan niyatu bai'uha ba'dal intihai minha. Imarat, bangunan, apakah itu ruko atau apartemen, rumah, imarat. Allati takunu tahtal insya, yang itu masih dalam proses dibangun. Wan niyatu bi bai'iha ba'dal intiha, tapi memang sudah diniatkan dari awal itu untuk dijual. Jadi dibangun dan niat dari awal memang dibangun untuk dijual. Nah, maka dikatakan idza kanat litijarati, apabila memang seperti itu litijarah, untuk diperdagangkan, sengaja dibuat dengan niat untuk diperdagangkan, fa innaha tuqawwamu 'inda tamamil hauli wa tuzakka bima tusawi. Maka yang seperti tadi itu tuqawwam, dihitung, inda tamamil hauli, ketika sudah sempurna 1 tahun, wa tuzakka bima tusawi, dan dikeluarkan zakatnya sesuai dengan harga yang ada pada saat dihitung itu. Jadi kita membangun ruko memang untuk dijual, dari awal niatnya untuk dijual. Berarti itu tijarah. Sekarang belum jadi dia, setengah jadi, atau 2/3 jadi, atau hampir jadi, cuma belum dijual. Sekarang sampai haulnya. Apakah ada kewajiban untuk dihitung zakatnya atau tidak? Yang belum jadi tadi. Karena tahtal insya. Arti dari tahtal insya itu sedang proses pembangunan. Maka dikatakan fa innaha tuqawwam 'inda tamamil haul. Itu nanti dihitung berapa kira-kira harga sekarang itu sampai haulnya. Berarti dari harga itu, dari situlah nanti dihitung dan kemudian dikeluarkan zakatnya. Kenapa dikeluarkan? Karena memang niat awal adalah litijarah, untuk diperdagangkan. Wa tuzakka bima tusawi, dihitung saja seberapa. Kalau umpamanya kalau sudah jadi nanti itu akan dijual 1 miliar umpamanya. Tapi yang ada sekarang, yang sudah jadi sekarang itu belum sempurna, kalau dihitung-hitung harganya kalau dijual ketika itu kira-kira berapa? Mungkin sekitar 700 juta umpamanya. Berarti dari 700 juta dihitung dan dikeluarkan zakat. Ini pada poin yang pertama. Idza kana al-aqarul mu'ajjaru baina syarikaini fa aktsar. Apabila ada properti bangunan seperti ruko tadi disewakan oleh syarikaini, 2 orang yang berserikat atau lebih. Berarti bukan pemilik dari 1 orang. Kongsi dia. Fayushtaratu fi zakati nasibi kulli minhum bulughuhu nisaban binafsihi. Maka disyaratkan pada zakatnya, bukan pada zakat bendanya, karena ini adalah ijarah.
dari apa yang dihasilkan. Maka disyaratkan pada setiap bagian mereka harus sampai nisab dengan sendirinya. Kalau seandainya sampai nisab ketika dihitung untuk sendiri-sendiri, maka masing-masing mereka lah yang harus untuk mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau seandainya tidak sampai, umpamanya masing-masing bagiannya 50 juta, tentu itu bukan sampai nisab itu. Kalau sampai nisab berarti masing-masing mengeluarkan. Tapi kalau tidak, maka masing-masing yadummuhu ila malin zakawiyyin akhar min naqdin aw urudi tijarah. Masing-masing mereka menggabungkannya dengan harta zakat yang lain ketika ada yang mau dikeluarkan, atau seperti digabungkan dengan uang tijarah yang akan mereka keluarkan zakatnya. Jadi uang yang kita miliki itu, umpamanya di rekening kita ada 100 juta, sampai haul, sampai nisab, itu kan wajib zakat itu. Pas ingin mengeluarkan zakat, pada saat yang sama, dia punya ujrah yang tadi itu, kalau dibagi dua, karena dia syarikah ini berdua, dibagi dua, sebenarnya tidak sampai, mungkin sekitar 50 juta. Maka yang 50 ini digabungkan kepada uang zakat lain yang memang akan dibayarkan zakatnya. Ini poin yang kedua. Ada 4 poin yang dijelaskan di sini. Yang berikutnya, zakatu al-aqar al-mu'addi lil ijar. Tajibu zakatu fi ujratihi. Nah, ini menguatkan yang tadi itu. Zakat akar itu sama dengan bangunan juga, umpamanya rumah yang dibangun atau ruko. Al-mu'addi lil ijar, yang dia itu dipersiapkan untuk disewakan. Beda sama yang pertama, dipersiapkan untuk diperjualbelikan kalau yang pertama. Sekarang mu'addi lil ijar, disiapkan untuk disewa. Tajibuz zakatu fi ujratihi, maka kewajiban zakatnya ada pada ujrahnya, berarti ada pada hasil sewaannya, bukan bangunannya itu yang dihitung untuk dibayarkan zakatnya, tapi sewaannya nanti kalau sudah dapat itu yang akan ditentukan zakatnya. Zakat dari yang dihasilkan, berarti tunggu sampai haulnya dan tunggu sampai nisab. Karena ada yang bertanya, apakah pas mendapatkan uang sewaan itu langsung dikeluarkan zakat? Tentu tidak. Karena kalau zakat uang dikembalikan kepada ketentuan, di situ ada haul dan ada nisab. Cuma ketika ia menerima hasil sewaan, dan pada saat yang sama dia sedang menghitung pengeluaran zakat pada harta uang yang lain, berarti uang yang didapat ini itu yang digabungkan untuk dihitung. Bukan berarti masing-masing nanti ditunggu haulnya. Kalau umpamanya dia punya 2 lokasi ruko umpamanya, dan berbeda waktu sewaannya, tentu beda pula mendapatkan uang. Apakah masing-masing ditunggu haulnya? Dapat ini tunggu haul, dapat ini tunggu haul. Enggak, karena untuk ujrah itu tidak menunggu seperti itu. Dia kalau memang sudah kita dapatkan, maka digabungkan nanti kepada harta lain yang memang sedang dihitung juga pengeluaran zakatnya. Seandainya dia punya usaha dalam bentuk perdagangan, dia akan hitung zakat perdagangan. Berapa yang harus dia keluarkan? Maka ditambahkan nanti ujrah yang dapat tadi untuk dihitung zakatnya. Fala yaskut wujubuha kaunal aini marhunatan li jihatin rasmiyah. Tidaklah gugur kewajiban zakatnya itu kalau seandainya barang yang disewakan tadi sedang dijadikan gadaian pada pihak resmi. Pokoknya dia punya ruko, tetap dapat sewaannya, tapi ruko ini sekarang sebenarnya sedang digadaikan. Apakah status dia sedang digadaikan itu menggugurkan kewajiban zakat? Nah, di sini dikatakan fala yaskut wujubuha. Tidaklah gugur kewajibannya itu oleh keadaan barang yang dimiliki tadi, properti tadi, marhunatan li jihatin rasmiyah,
kalau dia sedang dijadikan gadaian pada pihak yang resmi. Nah, itu poin yang ketiga. Kemudian iza stahlakat al-ujra au ba'duha qabla tamamil hauli fala zakata fiha fi mastahlaka minha. Apabila ujrah itu habis atau sebahagiannya digunakan qabla tamamil haul, sebelum sempurna haul, fala zakata fi mastahlak, maka tidak ada kewajiban zakat pada sesuatu yang sudah terpakai. Umpamanya kita dapat uang sewaan dari ruko, kena banyak pintunya, dapat 200 juta. 200 juta itu nisab. Sekarang sebelum haulnya penuh, sebelum sempurna haulnya, terpakai 100 juta. Tinggal 100 juta. Kok dipakai? Ya memang kebutuhan. Kadang ada yang sakit, atau mungkin ada yang mau dibeli, biaya hidup dan lain sebagainya. Apakah ketika haulnya nanti sudah sempurna, dihitung juga yang sudah dipakai? Jawabannya tidak. Yang dihitung adalah apa yang ada di hadapan kita yang sedang kita miliki. Nah, jadi iza stahlakat al-ujra, kalau seandainya memang habis au ba'duha atau sebagiannya sebelum sempurna haul tadi, maka tidak ada kewajiban zakat untuk sesuatu yang sudah dipakai. Nah, inilah beberapa permasalahan yang dihubungkan dengan masalah yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya itu adalah zakatul aradi, zakat lahan, dan masuk pembahasannya di situ juga zakat properti. Yang masalah yang berikutnya adalah bentuk-bentuk properti yang di situ tidak ada kewajiban zakat. Min anwa' wa suwaril aqar allazi la tajibu zakatu fi aslihi wala fi gullatihi. Jadi bentuk-bentuk atau macam-macam dari properti yang la tajibu zakatu fi aslihi, yang tidak ada kewajiban zakat padanya, wala fi gullatihi, bukan juga ada kewajiban zakat pada gullah. Kalau tadi istilahnya ujrah, kalau sekarang istilahnya gullah. Gullah itu dari apa yang dihasilkan dari properti tadi. Apa saja bentuk-bentuknya? Nah, yang pertama, al-aqar al-mauquf ala jihati birrin ammatan kal fuqara. Properti bangunan yang diwakafkan untuk kepentingan umum, seperti diwakafkan untuk kepentingan fakir miskin. Maka di sini tidak ada kewajiban zakatnya. Fala zakata fihi, maka tidak ada kewajiban zakat padanya, lintifa'il milki, karena tidak dimiliki oleh satu orang. Siapa yang mau diwajibkan sekarang untuk membayarkan zakatnya? Karena itu milik fakir miskin, di mana hasilnya nanti semuanya akan didapatkan dan dirasakan atau dibagikan kepada fakir miskin. Properti yang seperti itu, maka dikatakan fala zakata fi. Karena min syurutiz zakah, sebab di antara syarat-syarat zakat itu adalah tamamul milk. Ada kesempurnaan pemilikan pada seseorang. Sementara ini hasil yang didapat dari properti itu semua milik fakir miskin. Dan fakir miskin itu banyak, tak siapa-siapa orangnya. Mereka semua berhak untuk mendapatkan. Tetapi wa hadza bi khilafil waqf ala muayyan, dan ini berbeda nanti ketika dia diwakafkan kepada pihak tertentu, bukan untuk secara umum fakir miskin seperti tadi, tetapi diwakafkan umpamanya kepada kan wakaf itu bisa pada keluarga, bisa pada lembaga. Sekarang diwakafkan kepada lembaga tertentu. Hasilnya memang digunakan oleh lembaga itu mungkin untuk pendidikannya. Ini berbeda dengan yang tadi itu. Fatajibu fi gullatihi az-zakah. Maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya pada hasil yang didapatkan dari properti tadi, idza balagat hissatul wahidi nisaban bi nafsihi. Kalau memang nanti sampai
nisab dan juga sampai haul. Umpamanya ada lembaga panti asuhan dikelola oleh orang tertentu. Ada properti mungkin ruko yang diwakafkan untuk mereka. Berarti jihad tertentu ini. Bukan lagi untuk al-fuqara ammatan. Fakir miskin secara umum, tapi hanya untuk mereka. Nah, yang seperti ini mereka harus mengeluarkan zakatnya. Karena sudah jelas kepemilikannya oleh pihak tertentu. Nah, maka kalau sampai nisabnya dibayarkan zakatnya, tentu saja sampai haul dan nisab. Ini poin yang pertama. Sekira mudah untuk kita pahami. Kan ada orang yang kadang mewakafkan rumah kontrakan. Diwakafkannya rumah kontrakan karena kontrakannya udah terlalu banyak. Ada berapa tumpuk kontrakan dia. Yang satu ini saya wakafkan untuk lembaga ini umpamanya. Berarti itu untuk jihah muayyana. Tapi kalau seandainya diwakafkan bukan untuk pihak tertentu, untuk semua fakir miskin yang berhak, yang bisa, semua mereka bisa untuk mendapatkan. Itu yang dimaksud tadi jihad bir. Bir itu ya sukarela. Kebaikan-kebaikan yang diberikan secara sukarela, kal fuqara yang secara umum. Jadi beda dia statusnya. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, al-aqar alladzi ya'ulu ilal waqf. Properti bangunan yang nanti pada akhirnya untuk diwakafkan, diwasiatkan untuk diwakafkan. Berarti belum sekarang wakaf, tapi nanti menjadi wasiat dia untuk diwakafkan. Dan diwakafkannya seperti untuk yang umum tadi itu, untuk berlaku secara umum. Fatakunu zakatu wajibatan fi hayatil musi bihi. Maka kewajiban zakatnya masih tetap ada dan itu pada pihak orang yang mewasiatkan. Karena wakaf ini statusnya masih milik dia, cuma nanti setelah dia wafat akan dia wakafkan. Karena itu beda antara wasiat dengan hibah. Kalau wasiat itu terlaksana setelah yang berwasiat meninggal. Tapi kalau hibah pada saat dia masih hidup. Ini saya hibahkan. Nah, buat langsung ikrar surat hibahnya biar tidak ada masalah. Kalau seandainya ada masalah, kalau tidak dibuat kan bisa-bisa nanti bermasalah. Karena masalah datang dari anak, dari keluarga, atau kalau dia langsung mewakafkannya, buat ikrar wakaf. Minta surat wakaf itu agar jelas statusnya. Karena kalau tidak dibuatkan, sekali lagi itu sudah sering terjadi masalah seperti itu. Keluarga menuntut ketika ayahnya meninggal, ingat dia lahan ayahnya ada di sana. Padahal lahan itu sudah diwakafkan. Kata anaknya, ini warisan ayah kami harus bagi. Oh enggak, ini udah wakaf, mana buktinya? Jadi nampaknya amanah sekarang memang sudah semakin berkurang. Segala-galanya harus ada bukti secara tertulis. Dan bukti tertulis itu adalah ikrar wakaf. Nah sekarang dia berwasiat untuk diwakafkan. Sekarang sebelum dia meninggal, apakah properti yang sudah diwasiatkan untuk diwakafkan tadi ada zakatnya? Kewajiban zakatnya ada pada al-musi yang berwasiat. Karena keuntungan masih untuk dia. Belum menjadi harta wakaf. Wakaf itu nanti ketika dia sudah meninggal. Nah, maka wala zakata fihi ibtidaan min tarihi wafatil musi. Tidak ada lagi kewajiban zakat padanya dimulai dari hari wafatnya yang berwasiat tadi. Hari ini dia wafat, berarti mulai dari hari itu tidak lagi
ada kewajiban zakat karena ini adalah properti yang memang diwakafkan dan wakafnya itu adalah untuk kepentingan umum yang berlaku untuk semua orang, bukan untuk pihak-pihak tertentu. Jadi tidak ada kewajiban zakat dimulai dari tanggal atau hari wafatnya musi idza kana ala jihati birrin am, apabila dia mewakafkannya untuk secara umum. Amma idza kana li muayyan, adapun kalau seandainya wakafnya itu dia wasiatkan wakaf itu untuk pihak tertentu, nah berarti beda sama yang pertama. Diwasiatkannya untuk diwakafkan pada pihak tertentu, pada yayasan tertentu atau pada panti asuhan dan lain-lain sebagainya. Fatajibu fi ghullatihi az-zakah, maka tetap ada kewajiban zakat padanya, pada hasil yang didapatkan dari properti tadi, mungkin dari sewaannya atau dari apa yang dihasilkan, maka harus tetap dizakatkan kalau seandainya wasiatnya itu diwakafkan pada pihak secara khusus, bukan untuk masyarakat umum. Itu untuk yang kedua. Yang ketiga, al-aqar al-mu'addu lil bai', walakin hasala alaihi mani'un qahri yamna'u malikahu minat tasarruf. Properti yang memang dipersiapkan untuk dijual. Properti untuk dipersiapkan memang untuk dijual. Walakin hasala alaihi mani'un qahri, terjadi padanya sesuatu, kasus-kasus peristiwa yang menghalangi pemiliknya itu untuk bertindak bebas pada barang tadi itu. Seperti apa itu? Contohnya, seperti adanya dakwaan-dakwaan, terjadi masalah-masalah, ini tanah ini begini masalahnya dulu nih. Tanah ini bermasalah ini. Berarti ada masalah di sini nih. Ada kasus untuk lahan itu yang membuat pemiliknya tidak bisa bertindak secara bebas. Berarti kalau tidak bisa bertindak secara bebas, kan dia tidak berhak menjualnya. Padahal dia memang dibangun, dan dibangunnya itu adalah untuk dijual. Maka selagi dalam masalah tadi itu, selagi dia berada dalam kasus tadi itu, maka tidak ada kewajiban zakat. Karena memang yang pemiliknya tidak berkuasa penuh dalam lahannya. Bapaknya nak bayar zakat sementara dia sendiri tidak punya kuasa penuh dalam. Ketika ada orang yang ingin membeli pada saat itu, dia belum bisa untuk menjual. Kenapa demikian? Karena sedang bermasalah. Kalau belum bisa dia jual, berarti dia tidak bisa mendapatkan uangnya. Nah, disinilah penyebab yang dikatakan oleh penulis buku ini bahwa di situ terangkat kewajiban zakatnya. Kapan baru ada mulai haulnya? Kapan baru ada kewajiban zakat? Fa innal haula, maka sesungguhnya haulnya, hitungan kewajiban tahunnya itu, yubda min tarikhi irtifa'il mani', dimulai dari hari ketika kasus dan peristiwa yang bermasalah tadi sudah selesai. Umpamanya sudah diputuskan oleh pengadilan, pokoknya sudah selesai. Ada keputusan bahwa lahan ini dan bangunan ini adalah milik si fulan yang tadi yang membangun. Ketika mulai ada keputusan itu, di hari itulah dia baru menghitung haul. Umpamanya, kalau keputusan itu keluar 1 Ramadan, maka haulnya akan sempurna nanti 1 Ramadan di tahun yang akan datang. Kalau umpamanya sempurnanya di 1 keputusannya di 1 Muharram atau 1 Zulhijjah, berarti haulnya sempurna 1 Zulhijjah berikutnya pada masa yang akan datang. Kita kalau menghitung-hitung haul itu pakai bulan Arab atau pakai bulan
Masehi. Pakai bulan? Pakai bulan Arab. Karena perhitungan zakat. Sama dengan masalah iddah wanita umpamanya 3 bulan. Itu 3 bulan itu Masehi atau Hijri? Bulan Arab, bulan Muharram Safarnya, bukan bulan Januari Februarinya. Maka kita memang perlu mengetahui tanggal-tanggal Arab itu memang. Jangan hanya sekedar untuk Ramadan aja, 1 Ramadan aja kan. Nah, karena ada banyak hal sebenarnya yang terkait dalam kehidupan kita yang dihubungkan dengan penanggalan Arab. Inilah contohnya soal haul zakat. Kapan kita membayarkan zakat? Kapan haulnya? Maka orang selalu menjadikan Ramadan itu sebagai haul karena itu yang mudah, itu yang selama ini kita jadikan standar. Tapi tidak mesti. Kalau seseorang memulai dagangannya, usaha perdagangan, dia mulai umpamanya di bulan Muharram. Ramadan kan belum haul itu. Karena Ramadan bulan ke-9. Berarti belum haul. Kapan haulnya sempurna? Kalau sudah datang Muharram satu lagi. Nah, kecuali kalau dia menggunakan keinginan untuk menyegerakan mengeluarkan zakat. Itu lain lagi. Tapi secara hukum haulnya, ketentuan haulnya itu dari Muharram sampai ke Muharram. Kalau dibawa pada hitungan bulan Masehinya belum 1 tahun itu. Karena ada jarak, ada beberapa hari perbedaannya kira-kira 11 hari. Nah, jadi untuk poin yang ketiga ini, properti yang kalau seandainya meskipun ia sudah diniatkan dari awal untuk diperjualbelikan, tapi ternyata terjadi permasalahan yang membuat seseorang tidak bebas untuk berkuasa menggunakannya, bertindak atau untuk menjualnya, selagi masalah itu belum selesai, maka tidak dikenakan dia kewajiban zakatnya, karena harta yang ada di situ dia tidak berkuasa penuh untuk menggunakannya. Tapi kalau seandainya permasalahan sudah selesai, maka haulnya mulai dihitung pada hari di mana masalah itu berakhir. Yang keempat, al-ardul lati tuhjaz fil mukhattatat. Lahan atau tanah yang memang diboking untuk kepentingan pemerintah. Seperti fasilitas umum atau untuk sekolah. Dia punya tanah nih. Tapi dalam perencanaan pembangunan pemerintah, ini lahan ini nanti ini jalan ya. Ini lahan ini nanti untuk dibuatkan sekolah ini. Ini lahan ini nanti sudah diatur perencanaannya untuk sesuatu. Bagaimana pula hukumnya? Di sini dibuatkan kamarafiq wa madaris. Marafiq itu fasilitas umum. Direncanakan di situ dibangun rumah sakit umpamanya. Apakah dia berhak untuk menjual? Tentu tidak lagi. Karena itu sudah dalam perencanaan secara resmi. Wa malikuha mamnu' min at-tasarrufi fiha. Dan pemiliknya terlarang untuk bertindak pada lahan dia tadi. Nah, karena sudah direncanakan untuk tujuan tertentu, untuk bangunan tertentu, saya sebagai pemilik tidak berhak lagi untuk bertindak. Mau jual pun tidak bisa, karena sudah direncanakan oleh pemerintah. Illa idza qarrarat al-jihatur rasmiyah adamar raghbati fiha. Kecuali kalau pihak-pihak resmi secara resmi tadi telah menetapkan bahwa itu tidak jadi. Kalau seandainya belum, fala zakata fiha, maka tidak ada kewajiban zakat adanya. Illa ba'da tamkini malikiha minat tasarrufi fiha. Kecuali nanti setelah
memungkinkan kembali pemiliknya itu untuk bertindak, berbuat sesuai dengan keinginannya pada lahan yang dia miliki. Kemungkinan itu ya seperti diumumkan oleh pihak-pihak resmi seperti pemerintah bahwa itu tidak jadi. Tidak jadi siko stadion dulunya, pindah ke kiannya. Berarti lahan itu murni kembali untuk menjadi milik dia dan dia berhak untuk menjual. Kalau seandainya sudah ditetapkan tidak jadinya tadi, berarti kembali ada kewajiban zakat. Tapi kalau seandainya tidak dan dia tidak bisa bertindak, maka sesuatu yang sudah di-booking seperti tadi, fala zakata fiha. Maka tidak ada kewajiban zakat. Meskipun pada awalnya lahan itu sudah dia niatkan untuk diperjualbelikan. Barangkali nanti yang perlu untuk dilihat, kalau seandainya sudah dapat ganti rugi, nah, lah jadi kan dibuat bangunan tadi, dapatlah ganti rugi. Ganti ruginya itu besar, ganti untung jadinya. Maka, apakah ada kewajiban zakat? Karena ini adalah uang dan ada zakat uang, maka ia masuk dalam ketentuan haul dan nisab. Seandainya nanti apa yang dia dapatkan sampai haul dan nisabnya, berarti berkewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Atau dia mendapatkan ganti rugi tadi pada saat dia sedang menghitung uang yang lain untuk dibayarkan zakatnya. Maka uang yang dia dapat ini digabungkan kepada apa yang akan dia keluarkan zakatnya. Jadi seperti itu. Kalau seandainya tidak jadi, maka di sini dikatakan fayastaqbilu fi zakatiha haulan min tarikhit tamkin. Kalau seandainya memang tidak jadi, dibatalkan oleh pemerintah, berarti dia mulai menghitung haulnya, dan haul dihitung pada saat memang dipastikan bahwa lahan itu tidak jadi dalam proyek pembangunan pemerintah, dan dia sudah kembali bisa menggunakan bebas sesuai dengan yang dia inginkan, seperti dia menjual. Ada poin yang kelima, al-aqar al-mu'addu lil qinyah. Al-aqar, properti atau rumah, seperti rumah atau bangunan al-mu'addu lil qinyah, yang memang dipersiapkan oleh seseorang lil qinyah. Qinyah itu lil isti'mal, untuk dia pakai. Jadi dia buat rumah, bangunan untuk dia pakai. Kasakanin, seperti sakan. Sakan itu rumah, tempat tinggal kita. Idza ba'ahu liyashtariya aqaran afdal minhu lis-sakani. Awalnya untuk isti'mal, untuk digunakan, tapi pada akhirnya dia jual karena dia ingin membeli rumah yang lebih baik. Rumah yang lebih baik. Fala zakata fihi. Maka rumah yang seperti tadi itu juga tidak ada zakatnya, karena awalnya memang itu bukan untuk dijual, itu untuk dipakai oleh dia sendiri. Cuma saja ketika rumah itu sudah jadi, nampak oleh dia, oh ini kayaknya kurang pas ini sedikit ada kawasan banjir nih, kalau hujan sedikit aja jalan jadi becek. Terniat untuk menjual supaya dia ganti dengan sakan yang lebih baik. Maka untuk yang seperti itu, fala zakata fihi, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Kenapa demikian? Li'anna bai'ahu li gharadin ghairat tijarah. Karena dia menjual rumah yang tadi itu bukanlah untuk tujuan tijarah. Dia bukan untuk memperdagangkan, kan? Dia hanya terniat untuk menjual, berubah pikirannya, kayaknya kurang pas nih, saya harus jual ini. Nah, sama juga lah dengan kendaraan yang kita miliki. Saya mau gantilah kendaraan, dijual untuk membeli kendaraan yang lebih baik.
Berarti tujuannya memang bukan tijaro. Tijaro itu tujuannya memang untuk memutarkan uang dan mendapatkan keuntungan dari putaran uang itu sendiri. Itu yang disebut dengan tijaro. Nah, maka yang untuk seperti rumah tadi, karena tujuan penjualannya bukan untuk tijaro. Walakin law halal haulu ala thaman. Nah, tetapi rumah yang dicari belum juga dapat. Uang sudah di tangan. Kalau seandainya uang yang di tangan tadi hala alaihil haul, sampai haulnya yang ada di tangan tadi, maka la wajabat az-zakatu fis saman, maka wajib dia mengeluarkan zakat pada harga yang sudah ada di tangan yang sampai haul tadi, jika memang sampai nisab, walaupun dia belum jadi untuk membeli rumahnya. Nah, ini beberapa bentuk properti ya, yang ternyata di situ tidak ada kewajiban zakat. Baik ikhwati fillah, nanti insya Allah setelah azan, karena waktu asar sudah masuk, nanti setelah itu insya Allah kita sambung materi kita. Kita jawab dulu suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita kepada materi kita. Beberapa hal tadi sudah kita sampaikan. Ada di antara properti yang memang tetap ada kewajiban zakatnya, tapi yang terakhir tadi 5 poin terakhir itu ternyata adalah bentuk-bentuk dari properti yang tidak wajib untuk dizakatkan, seperti properti yang diwakafkan. Kalau seandainya wakafnya ditujukan untuk semua, tapi kalau wakafnya ditujukan kepada jihah muayyana, pihak-pihak tertentu, maka pihak tertentu yang menerima wakaf tadi tetap harus mengeluarkan, karena jelas kepemilikan dan jelas orang yang akan mengeluarkan. Sebelum ke pertanyaan tadi, biar selesai dalam persoalan ini, satu hal lagi, zakatul musahamat al-aqariyah. Seperti yang properti tadi, kan ada orang dengan sistem saham. Tidak dilakukan oleh satu orang. Ada saham-saham yang mereka atur. Dan satu saham harganya sekian. Bagaimana cara mengeluarkan? Apakah ada zakat di situ atau tidak? Yang jelas ini adalah satu kekayaan. Sekarang justru sistem itu yang banyak membangun, tapi dengan sistem saham. Ada satu orang punya 10 saham di situ. Seandainya satu saham harganya 10 juta, dia punya 10 saham berarti 100 juta. Dan hasil nanti akan dibagi sesuai dengan besar kecilnya saham. Kalau mereka menetapkan satu ketentuan, umpamanya ketentuan waktu, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun dalam membangun sesuatu, maka masing-masing mereka memang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari sejumlah saham-saham yang mereka miliki, karena itu adalah kekayaan yang memang itu adalah milik dia, dan itu milkun tam. Seandainya dia punya 10 saham, berarti dihitung kekayaannya dari 10 saham. Kalau ternyata sebagian yang lain ada yang punya 20 saham, berarti kewajiban zakatnya akan menjadi lebih besar. Sekarang dibangunlah oleh mereka properti yang tadi itu sesuai dengan saham-saham mereka masing-masing. Berbeda jumlah saham, berarti berbeda juga penghitungan untuk pengeluaran zakat. Semakin besar sahamnya, berarti semakin banyak kekayaan dia yang ada di situ. Semakin banyak pula penghitungan zakat dia. Nah, ini masalah yang terakhir yang masih berhubungan dengan yang sebelumnya. Baik, balik kepada yang tadi, apa tadi? Apakah wasiat itu perlu pakai surat? Sebenarnya kalau saya tidak pakai surat, tetap sah wasiatnya. Tetapi kita perlu antisipasi hal-hal yang akan terjadi. Artinya perlu pencatatan untuk menghindarkan masalah. Dalam Al-Quran untuk perintah pencatatan yang ada itu untuk hutang. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu. Apabila kalian berhutang sampai pada masa waktu yang ditentukan, faktubu, maka tulislah. Ada perintah tulis, tapi ini untuk hutang. Kenapa agama memerintahkan untuk ditulis atau dicatat? Agar tidak terjadi masalah. Tiba-tiba dia minta bayar hutang bapak yang 100 juta kemarin. Kapan saya berhutang katanya? Kita mau ngomong apa? Atau kok belum dibayar hutang kemarin pak? Kan udah saya bayar katanya. Kita mau ngomong apa? Kalau dibawa ke pengadilan kita pasti kalah. Karena kita nggak punya bukti. Kecuali kalau hutang-hutang 50.000, 20.000, enggak usah catat, karena materi 10.000 kan. Sama pula harga hutang dan harga materi nanti kan.
Dan lagi pula angka seperti itu barangkali kita tidak akan persoalkan. Mungkin juga saat kita meminjamkan uang 50.000 itu, di hati kita mungkin tidak juga akan memintanya kan. Walaupun dikasihnya nanti tetap juga diambil kan. Tapi di hati awak kan 50.000 biarlah. Tapi kalau bayu so dia tetap diambilnya kan. Artinya tidak akan menimbulkan masalah. Tapi agama sudah antisipasi. Nah sekarang dalam persoalan wakaf, hibah, wasiat. Sekarang ada istilahnya ikrar wakaf. Ada ikrar hibah. Kalau ada wasiat, kalau seandainya tertulis, tentu saja yang menerima orang yang diamanahkan untuk menyampaikan wasiat tadi menjadi kuat. Sekarang meninggal ayahnya. Ayahnya hanya pernah menyampaikan kepada satu orang anaknya. Dia bilang wasiat harta saya nanti untuk ke sini. Sementara dia punya 10 anak umpamanya. Ini anak-anak yang lain bilo lah ya wasiat enggak dodanya umpama. Apanya anak yang tadi itulah. Tapi kalau ada tertulis, ini amanah orang tua kita. Harta dia. Ini harta warisan itu kan harta orang tua wak kan. Cuma kalau lah meninggalnya lah sawak ya punya begini. Banyak yang bantah-bantah gara-gara itu. Tapi ketika itu ada pencatatannya, itu membuat masalah akan terselesaikan. Tapi tidak pun dicatat, tidak apa ya. Ayah awak berwasiat petang nangnya bawa sekian juta untuk panti asuhan untuk anak yatimnya kan. Oh iyalah hanya adik-adiknya kan. Kalau wasiat harus bayi wasiatnya. Berarti anak-anak yang beriman kepada Allah. Anak-anak yang taat, anak-anak yang tidak hanya memikirkan harta dan dunia. Enak berurusan sama orang-orang seperti itu. Tapi ketika yang terjadi bukan seperti itu. Oleh karena itu, bukan pula menjadi satu kewajiban, tetapi tentu saja lebih baik kalau seandainya dicatat, karena itu akan membuat kita menjadi terselamatkan dari berbagai masalah yang akan muncul gitu. Baik, ada semacam pertanyaan ya silakan. Masalah gadai. Tidak boleh mendapatkan keuntungan dari yang digadaikan tadi. Umpama awak minjam ame, gadaikan kebun durian. Apakah semenjak kebun durian digadaikan lalu hasilnya untuk yang meminjamkan emas? Tidak boleh. Jangan-jangan hasil durian itu sudah sama pula dengan emas yang kita pinjam itu. Siapa yang rugi di sini? Kita yang rugi, kita yang meminjam. Kita hanya dapat emasnya, ini kebun ini untuk dia hasilnya. Oleh karena itu, untuk hal yang seperti itu tidak boleh diambil manfaatnya oleh yang menerima, yang memberikan gadai tadi itu. Karena ada pihak yang akan dirugikan. Maka ketika dia digadaikan, sebenarnya kebun itu tetap ada di tangan kita karena masih milik kita. Nanti kalau seandainya sudah tidak bisa terbayar oleh kita sejumlah emas yang kita pinjam, barulah tanah ini dihargai. Kalau seandainya harga tanah ini umpamanya dijual melebihi harga hutang emas kita, berarti ambil sisanya, berikan uang yang seharga hutang kita. Tapi kalau ternyata kurang, berikan semuanya dan tambah kekurangannya. Jadi terlarang untuk memanfaatkan gadai seperti itu. Dan banyak terjadi. Digadaikan tanah, lalu kemudian seolah-olah tanah itu sudah menjadi milik, digunakan sepenuhnya oleh yang memberikan gadai tadi. Secara hukum sebenarnya wallahu a'lam nanti bisa kita tengok lagi buku-buku yang ada,
Tetapi sebenarnya itu sudah ada pihak yang dirugikan dan agama tetap menghindarkan kita untuk terjadi adanya kerugian demi kerugian tadi. Iya. Iya. Ya, kalau kita yang make, apa masalahnya? Iya kita gadai, tapi kan sayurnya enggak. Bukan sudah menjadi milik orang itu kan? Wallahu alam. Nah, mungkin nanti bisa kita baca lagi buku-buku yang ada. Karena itu masih milik kita. Sekarang kita gadaikan BPKB mobil kita. Itu enggak boleh pakai mobil lah. Kan selamanya jadi kita. Cuma kalau nanti enggak terbayar mobil nih jadi ini yang contoh real dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang gadaikan BPKB mobilnya, tapi mobil apakah diambil oleh pihak yang memberikan hutang? Kan enggak. Kita pakai, bawa kemana-mana. Itulah kira-kira apa. Jadi yang saya tahu seperti itu. Nah, kalau orangnya tadi yang memanfaatkan, itu jelas tidak boleh. Karena berarti dia mengambil manfaat. Kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Jangan di situ termasuk, di situ ada riba. Kalau orang yang tadi yang memanfaatkan. Wallahu a'lam. Ya, tadi dua tadi, nih. Ala kedua tadi dah. Baik, terima kasih. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita terima. Semoga Allah selalu membuka pintu hati kita untuk belajar dan diberikannya semangat untuk mengamalkan ilmu yang didapat. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.